Podcast Aji Mumpung. Halo, Halo, tes. halo guys, kembali lagi dengan ini gue kembali lagi dengan kita atau aku ya? Nah itu dia, Iya, coba lu kembali pikir lagi dah. dengan kembali udah episode 3 aja nih. Kali ini kita kedatangan orang baru lagi dari Aji Mumpung ini. Member ketiga yang kesini adalah si Raflapan ini. Lu Raflapan atau Nihonjin nih yang datang? Raflapan lah ya. Mr. Nihonjin lagi dinas ke Hawaii. Anjay, Jadi, dia pasportnya saya- full banget gak sih? Iya, jalan-jalan mulu tuh orang, gak jelas emang. Yoi, jadi hari ini, woi kenapa gue didoxing? Gue inget Gue doxing. Ya, jadi hari ini kita akan bahas lagu apa nih, Bang Raflapan? Nih, seperti yang terlihat di sini ya. Di sini, Di sini. ya betul. Kita akan bahas Ekor Malaikat, yeay, atau Tenshi no Shippo dalam bahasa Jepangnya. Kenapa Ekor Malaikat? Mungkin karena kemarin kan graduation show-nya Siska. Terus secara tidak terduga ternyata seperti ekor malaikat pun dibawakan. Bisa. Sesuka hati dia, tiba-tiba ya udah. Terus kita kepikiran kayak, oh coba kita kulik-kulik dikit kali ya lagu dari setlist Pajama Drive. Iya. Ya sebenarnya ini lagu lumayan apa ya? Sebenarnya kita punya beberapa pilihan kemarin untuk di Banyak. episode 3 ini. Betul. Coba entah kenapa ya tiba-tiba yang kepilih ini ya. Kayak maksudnya kita udah kepikiran, kita berdua kepikiran di waktu yang agak berdekatan gitu, kayak bahas PNS apa. Iya. Ya udah gas. Ya mungkin kita langsung ke intro kali. Ke slide 2. Saya itu oke. Nah intro yang kita maksud nih yang mana nih Bang Raflapan? Nih coba kita play dulu sebuah klip. Wah, itu dia intro dari Itu dia. Jadi Ekor Malaikat. Secara dengan halus mereka pakai backing vokal chorus mengatakan Angel Tale. Iya tuh. Saya nggak bisa nanti. Gue baru sadar ini tuh hari ini banget. Tadi gue pas dengerin beberapa kali lagu ini kan, gue dengerin dulu kan sebelum ini. Terus kayak penasaran gitu, ini sebenarnya dia ngomong apa sih? Ada liriknya enggak gitu? Ternyata untuk versi JKT48 dan AKB juga ya, kalau nggak salah. AKB juga. Mereka tuh menyebutkan Angel Tale gitu. Yang mana adalah judul lagu ini dalam bahasa Inggris. Betul. Secara literal ya, Tenshi no Shippo tuh buntutnya malaikat gak sih? Ya. Malaikat punya buntut lah. Ekor malaikat, ya betul. Tuh, sebenarnya itu doang sih fun fact yang ingin kita berikan di intro ini. Karena ya intronya berbeda dengan Namida no Shonan. Intronya ya itu doang gitu, pendek. Oke, langsung ke slide 3 Bang. Masuk ke slide 3 ya. Oh, Verse 1 nih. Siap. Ya mungkin bacain dulu kali Bang liriknya. Siap. Jadi di sini kita punya, ku ingin hembuskan gelisah di dada dengan nafasku. Balon yang bulat ku lepaskan dari tanganku. Kalau dari lu, apa yang lu tangkap dari verse 1 ini? Jadi sebenarnya ya, kalau di sini tuh dia kayak punya, gue nggak tahu bahasa Indonesianya lagi, cuman kayak pent up feelings gitu kali ya. Perasaan yang mungkin udah dipendam gitu ya. Jadi perasaan itu macam-macam kali ya yang bisa kita interpretasikan. Cuman di sini dia pakai kata gelisah. Betul. Jadi mungkin ya
bener sih bisa bilang emang dia punya kegelisahan entah itu apa gelisah tentang sesuatu, seseorang atau apa. Kayak udah lama dipendam mungkin terus kayak dia ingin keluarkan gitu kali ya. Kan kalau di versi AKB-nya tuh dia kalau nggak salah liriknya itu apa kono mune no setsunasa o iki de haite. Jadi kayak apa ya? Setsunasa itu dari kata setsunai. Jadi kayak tingkat bukan tingkat sih kayak eh sesek gitu sesek gitu ya perasaan sesek gitu kali ya kayak yang emang pengen dihembuskan gitu loh. Jadi Iya. oke banget sih sebenarnya untuk ini ya terjemahan di sini dan apa ya emang intinya dia pengen IKDHIT itu ya pokoknya itu pengen dikeluarkan dengan napas itulah kali ya kalau nggak salah. Jadi gitu sih. Oke. Kalau gue sih mikirnya ini sebuah apa ya? Sebuah hal yang sebenarnya sangat literal sih. Kayak ya dia ingin menghembuskan gelisah yang ada di dadanya gitu kan dengan nafasnya. Iya, betul. Gue mikirnya kayak di setting verse 1 ini tuh ya dia sebagai seseorang niup balon gitu. Kan niup balon dengan nafas dong. Ya nggak? Betul. Nah harapannya mungkin dengan meniup balon itu kegelisahan dia itu tuh masuk juga ke balon itu dengan nafasnya gitu. Oh, ya maksudnya kalau kita terusin sampai ke bawah, ya. Tuh. Tadi gue mikirnya masih yang masih 2 ke atas atas aja. aja gitu. Iya. Iya, ternyata kalau ya oke. Jadi kalau sampai yang 2 ke bawah itu di sini tuh kan dia bilang balon yang bulat kulepaskan dari tanganku. Tapi ini gue agak sambil refer ke yang bahasa Jepang ya. Boleh. Bahasa Jepangnya kan dia bilang kalau saya di sini tuh fukuranda fusen no teo hanashita. Jadi fukuranda itu dari kata fukuramu. Fukuramu itu apa ini apa ya kayak mengembang gitu loh. Apa kayak bengkak gitu, membengkak, membesar gitu. Dan maksudnya di sini mungkin ya udah balonnya sudah yang bulat itu dia sudah menjadi bulat karena udah ditiup sama ya kegelisahannya itu. Itu. Jadi itu sih. Dan kulepaskan dari tanganku ya itu kurang lebih sama persis sih. Jadi kayak ya udah. Dia Jadi melepaskan ya balon yang berisi dengan ya makanya dia ingin apa namanya? Melepaskan balon yang isinya penuh dengan itu kali ya. Kegelisahan yang selama ini dipendam. Iya betul. Nah, kan? Mungkin di sini belum ada konteks gitu ya, kayak dia gelisah karena apa gitu ya. Jadi kita lanjut ke berikutnya aja. Belum. Nah kita lanjut berikutnya ini menarik nih. Ya ini berikutnya adalah pre-chorus 1. Ya. Jadi semakin tinggi rahasia terbang di langit biru ditiup angin tak mana. Sebenarnya ini ada sedikit kasus klasik itu kali ya. Dimana emang agak susah menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Cuman sebenarnya maksudnya masih sama sih. Jadi kayak tadi kan dia udah meniupkan semua kegelisahannya ke dalam balon. Terus dilepaskan karena balonnya sudah mengembangkan. Jadi terus kayak rahasia tuh jadi kayak apa terbang gitu rahasianya loh. Kayak udah ke balon tadi tuh udah ke bawah gitu loh. Kalau jadi kayak semakin tinggi balonnya terbang dia terbang bebas di langit biru gitu. Rahasia yang terbawa terbang itu. Nah itu entah mau dibawa kemana sama angin ya dia nggak tahu lah. Jadi intinya yang penting kayak ya udah aja gitu. Dia merasa lebih lega karena dia udah meniupkan dari dirinya gitu ya. Ya ibarat kayak kita lari ke atas bukit terus kita teriakin kayak, wah ternyata aku suka kamu. Si kamu yang denger atau enggak ya udahlah. Ya kan? Gitu. Tapi lu itu enggak apa ya? Menurut enggak tahu sih kalau gue kan gue tim memendam sih sejujurnya dibanding
Itu. Tapi basically ini tetap dipendam sih. Karena kayak dia mengeluarkannya Iya, dalam dia rahasia gitu kan. mengeluarkannya ya itu entah kemana gak tahu kayak Iya. ah, Lu tim yang mana nih? Lu tim yang kalau lu suka orang lu ngomong atau ya udah gitu. mungkin lihat sikon kali ya. Let's Gak, go. iya kayak kalau emang tapi kalau dulu mungkin bukan lihat sikon deh gini deh. Kalau dulu gue tipe pemendam, cuman kalau sekarang kayak udah ngomong aja lah anjir. Gue gak tahu lagi kapan bisa ketemu atau Iya apa kayak sih. gitu kan daripada Iya, gue iya, menjadi iya. penyesalan seumur hidup. Gitu Iya kali sih. ya. Jadi bukan lihat sikon, mungkin gue yang udah berubah. Iya sih. Tapi emang di beberapa case menurut gua dibanding disesali mending disampaikan sih. Hmm, Gitu. iya kan? Iya Iya, setuju, iya. setuju banget. Iya. Setuju banget, sumpah. Gak bohong. Ya jadi intinya Jadi rahasia di balon tadi itu dia dilepasin lah ya oleh dia iya, di detik ini. iya. Jadi semakin tinggi rahasia bukan gimana ya? Mungkin kayak kan agak kalau misalnya kita perhatiin sama ini mungkin liriknya agak disjointed. Cuman kayak maksudnya itu rahasia tadi yang ditipin ke balon, balonnya yang terbang tinggi gitu loh. Semakin tinggi balon yang mengandung rahasia tersebut terbang di langit biru gitu. Ya gitulah kira-kira untuk pre-chorus satunya. Boleh. Jadi kita langsung ke next. Nah, Chorus 1. Jadi chorus 1 itu ada 2 part sih. Sebenarnya dia 9 baris kalau nggak salah. Tapi gue bagi jadi 4-5 gitu. buat gue bikin cinta. Yaudah, jadi kan cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal kabur dengan lembut tak tahu kemana matahari yang kundambakan terlalu silau. Nih apa ya? Menurut gue ini agak malah ini ya apa? Dia agak straightforward aja sebenarnya ya. Kayak cinta bagaikan ekor malaikat. Gue sebenarnya juga gak paham juga kayak apa gimana gitu maksud dan ininya, cuman mungkin yang dia mau sampaikan di sini kan ya kita anggap malaikat punya ekor gitulah ya. Ya boleh. Apa anggap kayak berarti malaikatnya malaikat yang cupid gitu, yang ada ekor yang gini kali ya, yang ada ekor. Aduh, kenapa? Yang ada ekor gini terus ininya. Gue ampun jelek banget gambar gue. Ya nggak apa-apa. Nah, gini kan kira-kira. Nah, terus kayak dia punya ekor sebuah malaikat cupid yang nakal ya, mungkin di sini nakal kita bisa artikan sebagai bukan nakal yang buruk ya, cuman kayak apa ya? Iseng Jahil kali ya, gitu ya, iseng iya, iya, jahil iya gitu kali ya. betul, jahil dan iseng gitu kali ya. Kayak kok lu tiba-tiba bisa suka sama nih orang sih, ya iseng banget dah lu gitu kali ya. Iya. Kabur dengan lembut tak tahu kemana, matahari yang kundambakan terlalu silau. Nah, kenapa tapi ini tuh ekor malaikat kan yang nakal. Bukan ekor malaikat yang nakal kan. Ngerti gak maksudnya? Iya, paham. Iya, bukan. Maksudnya tuh adalah ekor malaikatnya ya. Ini tuh satu kesatuan nih. Jadi ekor malaikatnya. Iya. Ini dia nakal. Kalau malaikatnya doang nggak tahu. Itu. Gitu. Ya, lanjut. Iya. Terus kabur dengan lembut tak tahu kemana. Sebenarnya di sini kalau yang bahasa Jepangnya bilangnya fuwa-fuwa. Fuwa-fuwa itu kan maksudnya kayak apa ya, fluffy gitu loh. Mungkin dia balik lagi mau menekankan poin bahwa nakal itu bukan nakal yang buruk loh. Cuma nakal iseng aja, emang nakal lucu-lucu gitu. Kayak ya itu tak tahu kemana, ya kayak gue bilang tadi, biasanya tiba-tiba lu bisa suka sama orang yang lu gak tahu kayak apa sih kok lu bisa suka sama dia gitu, kayak Iya. kayak itu tuh bukan sesuatu yang buruk dan bukan sesuatu yang gimana banget gitu loh. Kayak ya kalau suka sama orang mah wajar-wajar aja ya gitu kan, kayak bahkan lu ya balik lagi nggak tahu kan. Terus nah di bawahnya ada ini ya, apa matahari kundambakan terlalu silau. Jadi mungkin di sini si apa penulis mikir kali ya, kayak dalam liriknya mau dibawain kayak ternyata targetnya tuh terlalu sulit untuk digapai gitu kali ya. Kayak
Dia yang merasa kayak, oh apa namanya, iya gue suka sama nih orang tapi ternyata nih orang terlalu apa ya, di luar liga gue gitu, kayak gue nggak Hmm. bisa nih. Dia terlalu silau, terlalu apa namanya? Dan ini bahasa Jepangnya juga nggak terlalu beda jauh sama terjemahannya, jadi gue gak bakal singgung. Tapi mungkin ya betul poinnya ya itu sih, kayak dia ngerasa inferior dibandingin orang yang dia suka kayaknya. Hmm. Itu sih. Oke. Tapi itu sih, ngomong-ngomong soal matahari yang kudambakan terlalu silau tuh, gue pernah punya pengalaman suka sama orang gitu. Ah, Terus kayak menurut gue dia tuh sebuah matahari karena apa ya? You know she is there without even looking gitu loh. Kayak oh bisa saking juga. ceria, saking bersinarnya dia di antara orang-orang itu, ya itu sih. Gue pernah suka sama orang kayak gitu dan apa ya? cukup cukup intinya cukup seperti ya jatuhnya jadi kayak kata omoy gitu loh, kayak tak Nah, berbalas. seru nih kalau kita langsung itu dipakai apa kita bridging ke chorus 1 strip 2. Oh, Coba kita boleh lihat boleh. deh. Seru nih. Yoi. Karenanya aku berpura-pura tidak suka dan aku pun menjadi bersikap dingin. Aku memandang dari kejauhan, cinta tak terbalas hanya milikku. Nah itu seperti yang gue bilang tadi sih. Iya, betul. Ini cukup straightforward ya. Bahkan terjemahan bahasa Jepangnya tuh kataku, ya kata aku dong tiba-tiba. Kata gue itu boleh banget sih. Maksudnya kayak oke banget lah. Kayak nggak ada Hmm. elemen yang hilang gitu sih. Hmm. Gitu ya. Nggak Kali ya. ada yang lost Jadi in ya, translation gitu ya. menurut gue sih nggak ada ya. Menurut gue ini nggak ada untuk bagian ini. Em, jadi kayak bener-bener aja dia tadi dari yang apa lirik matahari itu terlalu silau, dia udah ngerasa inferior di sini kan. Terus kayak dia mencoba untuk ya udah, enggak gue nggak suka sama dia kok, gue nggak suka. Terus kayak ya apa namanya, bersikap dingin tuh maksudnya ya itulah kayak enggak biasa aja ini enggak Hmm. terlalu ini banget. Karena kenapa? Balik lagi tadi mataharinya terlalu silau, terlalu panas, terlalu hangat. Jadi harus didinginin dikit kalau enggak kepanasan. Tapi itu Terus permainan ya udah. kata yang oke banget sih, kayak dari matahari yang menyilaukan Hmm, jadinya kayak bersikap dingin tuh oke banget sih permainan katanya menurut gue. ya kan? Kayak Hmm. makanya ini oke banget gitu. Kayak gak ada balik lagi terus gak ada yang lost in translation gitu. Jadi kayak udah oke banget gitu loh ini. Hmm. Terus ya itu cinta tak terbalas hanya milikku ya balik lagi kan dari awal dan ini balik lagi kita ke yang awal tadi itu yang kegelisahannya. Oh, ternyata ini Ya kegelisahannya gitu ya. kegelisahannya Kayak dia baru terlihat di sini heeh, sih. baru kita di sini dan dia juga nyadar kayak "Ya udahlah ini di keep di gue dulu aja dan ke balon yang gue tiup tadi gitu kali ya. Hmm. Wih, ini intermezzo dikit nih. Ya, kenapa? Tapi lu pernah gak sih pura-pura gak suka orang? In a romantic Eh, way ya, bukan kayak pura-pura gak suka kayak iya iya. kayak gua ke inisial U kan suka pura-pura gak suka gitu kan. Ah, siapa ya? Aduh, tunggu. Pernah nggak ya? Ini kok jadi seru ya? Jadi sedikit refleksi diri gue sendiri. Gimana ya? Mungkin pas pas SMA kali ya. Lagi pula JKT kan remaja Iya, banget ya kali ya. Jadi betul. Jadi lagu-lagunya pas SMA mungkin iya sih, relate-nya ke masa ada remaja kita gitu. betul juga. Jadi kayak emang ada sih dulu satu orang ya. Apa Setelah dia apa iya, gue gue sih bilangnya teman baik gitu ya. hmm, Cuma itu adalah pura-pura, nggak bohong. Itu sebenarnya ternyata bohong. iya sih. Ya, gimana ya? Iya. Kayak kayak kalau misalnya ditanya dari deep down apakah gue suka sama dia? Ya, kayaknya gue bakal jawab gue suka deh. Hmm. Cuman ya gimana ya? Lu pernah gak sih dalam posisi dimana kayak kalau lu ngomong lu suka ya itu kayak bakal ngegerecokin semuanya, ngerusak Iya semuanya iya dan iya. kayak ujung-ujungnya ya lu nggak bisa
ya lu takut aja gitu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus Mungkin pas kuliah apa? itu kali ya. Itu cukup beda dari lagu ini kan. Kalau lagu ini kan dia karena mungkin out of her league kali ya. Iya, Nah, tapi ya boleh tuh. Kenapa tuh pas kuliah? ya enggak sih, gue cuma majuin cerita doang. Ya Pas gimana? kuliah apa ya, iya pas kuliah dia udah ada, ya akhirnya dia punya pasangan yang lain. Ntar gue ya udah lanjut dengan kehidupan gue. Tapi kayak sempat tuh pas habis gue lulus dari kuliah gue di Bandung di ITB, gue ketemu dia lagi. Terus kayak ya ya aku pun pura-pura tidak suka lagi. Ternyata masih sama. Ini boleh fun fact Ya. gak sih? Apa? Kita kan salah satu pilihan lagu kita tuh adalah Kimi ni Auto Tabi itu kan. Itu nyambungnya ke lagu itu dong. Gitu. Bisa jadi, betul. Cuman Tapi- ya kalau yang kayak gini, oke, itu makanya mungkin konteksnya agak beda. Kalau misalnya sama persis sama konteks lagu ini, kayak jujur ya, pengalaman pribadi gue mungkin ada nggak ya? Soalnya karena kalaupun dulu gue ngerasa kalaupun jauh di luar liga gue kayak matahari terlalu silau, gue pun akan menjadi Ikarus yang akan terbang terlalu dekat ke matahari. Anjay, tim Ikarus, let's go. Yoi, jadi gitu sih. Gue juga tipe tim Ikarus sih. Iya kan? Kayak ya udahlah, habis itu gue yang kebakar ya. Ya udah It's urusan okay belakangan. gitu kan. Iya. Emang guys, real man tuh harus Ikarus. Yoi. Kita lanjutin nih ya bang. Boleh. Nah itu sih. Jadi dia pura-pura tidak suka, bersikap dingin, Iya. terus memutuskan Nanti untuk dia kayak cuma melihat dari kejauhan doang gitu kan. betul. Nah, itu chorus 1-2. Abis nih verse 2 ya kalau nggak salah. Mungkin ya verse 2 betul. Mungkin sedikit ini kalau mau dibilang dia wota juga ya, denial terhadap apa romantic feelingnya sendiri gitu. Ya, bisa jadi. Iya. Yeah. Apakah Akipe wota? You don't say. Kita tidak tahu. Oke. Verse 2. Lah, jika kau sadar akan pandanganku pada dirimu, jantungku pun berdegup kencang dan akan meledak. Ya ini sebuah lirik literal lagi nih. Iya betul. Gimana tuh? Sebenarnya ini sih nggak apa ya, kayak nggak ada yang salah banget sih maksudnya. Kayak apa namanya? Ini malah justru terjemahannya oke, karena kenapa? Kalau di bahasa Jepangnya itu ketukar sebenarnya. Kayak dia bilangnya tuh justru sadarnya di baris kedua, yang pertamanya tuh dia ngelirik si doinya gitu. Cuma kalau kayak gitu di bahasa Indonesia secara langsung nggak bakal masuk akal. Jadi ini sekali lagi salah satu contoh terjemahan yang oke banget. Dan sisanya pun juga udah oke lah, nggak ada yang ini. Jadi kayak ya bener aja sih ya. Kalau misalnya lu lagi ngeliatin orang yang lu suka gitu, terus tahu dia nyadar, kayak masa lu gak kayak, atau gak minimal buang pandangan lu gitu kan? Iya sih. Jadi kayak itu sih. Ya inilah cukup straightforward verse 2 ini. Tapi ini walaupun gue tipe orang yang bisa ngomong sambil eye contact gitu, tapi kayak saat mencuri, ini ceritanya mencuri pandang kali ya. Iya, atau dia tuh lagi tuh ngomong ini tuh kayak nggak tahu bahasa Jepangnya gimana. Ini tuh apa? beneran Iya benar, lagi ibarat lagi ngeliatin aja gitu. Iya. Kan masuk bahasa Jepang ini ya, moshi kimi no kono shisen kizukaretara. Jadi kayak dia tuh lagi ngeliatin aja, gampang kan, lagi ngeliatin, lagi menatap, terus kayak taunya sadar gitu. Dia apa sih, doinya sadar kayak lagi liatin kayak ya anjir gitu kan, masih kayak damn. Ya itu sih. Gue kalau lagi memandang orang yang gue suka panik juga sih kalau dia nyadar. Iya gitu. kan, makanya. Padahal gue tipe orang yang bisa eye contact sambil ngomong gitu. Kan ada orang yang ngomong tuh nggak eye contact kan.
Kayak di episode Tuh, 1 si Farhan bilang tuh dia tipe yang nggak bisa gitu. tuh. Kalau lu sendiri gimana, Bang? Eh, apa tuh? Maksudnya Lu ini tipe ngomong orang sama yang orangnya. ngomong sama orang bisa eye contact atau enggak? Bisa aja sih. Hmm. Tapi gimana ya? Kayak tergantung lawan bicaranya juga kali ya. Iya sih. Kayak Iya, 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 iya. gue bisa mempertahankan eye contact, tapi kalau emang lawan bicaranya auranya terlalu kuat juga, yang Mhm. mana itu artinya mungkin dia seseorang yang emang gue mungkin yang gue suka gitu ya, kayak mungkin gue bisa Hmm. salting sendiri juga kali kalau kelamaan. Ya bisa sih. Cuman ya itu sih paling. Gue Gue tipe malah justru selalu mencoba mempertahankan eye contact sih Oh iya, supaya justru gue kalau gue ya, iya, gue tipe yang bisa mempertahankan eye contact, tapi kayak makin lama tuh makin effort dan kepala lu makin lama makin kosong, tau gak sih? iya ya. Kayak mikir tuh susah gitu kalau udah, apalagi sama orang yang lu suka ya. Sebenarnya mungkin gini kali ya, bukan pas kita ngomongnya, cuman pas dengerin mereka ngomongnya Iya, kali iya, ya, iya iya, gak sih? iya, itu Iya kan? bener-bener Iya kayak kan? Nah, iya, gue kosong paham banget, itu, gue sumpah, paham banget. sumpah, Itu gue paham banget. sumpah, Kayak sumpah. pas kita ngomongnya tuh karena kita juga lagi mau membawa suatu ide dan apa ya, mau ngomong gampang ya. Jadi kayak kita pasti pikiran kita bakal lebih tersibukkan ke bagaimana cara kita menyampaikan omongan kita gitu kali ya. Sementara pas kita mendengarkan itu ya mau nggak mau ya kita harus mencerna informasi gitu loh. Iya, Jadi kayak banyak stimulan yang diberikan dari lingkungan lu, dan eye contact itu justru malah kayak apa ya, menambah kayak effort gitu loh, kayak selain lu effort mencerna, lu ada effort untuk mempertahankan sesuatu gitu. iya. Dimana kalau lu lebih relax kan pasti lu nggak bakal eye contact lu, ya lu kemana-mana aja gitu pandangan lu dan ini. Jadi Hmm, kayak lu sambil denger, jadi kayak nah itu kali ya. sih. Kayak bener sih, gue setuju sih. Justru pas dia ngomong tuh kayak, gak tau sih kalau gue otak gue tuh kosong banget gitu. Kayak Betul. isi kepala gue mungkin kayak malah bukan menerima informasi tapi kayak anjir kok bisa ada ya Iya, orang kayak gini gitu. iya betul. Malah kemana-mana ya. Iya, iya. Paham, Iya, paham, gitu sih. paham. Nanti Ya, lanjut kali ya. itu jantung berdegup kencang ya. Itu Ya sebuah hal yang standar lah ya, standar. respons doang. Tapi gue jarang sih merasakan kayak ya itu kayak merasakan jantungku berdegup kencang karena orang yang gue suka kali ya. Mungkin belum nemu aja kali ya orangnya. Hmm, bisa Kayak jadi. ya kadang terjadi tapi kayak ya nggak sampai meledak juga sih gitu kan. Gue Gue mungkin terakhir kali gue ngerasakan kayak kayak gitu itu pas sebenarnya baru kemarin nih. Gue jadi kayak lagi nonton ada dia kayak broadcaster, presenter, streamer model Jepang gitu, namanya Kijima Asuka. Terus kayak gue lagi nonton streamnya dia, terus tiba-tiba dia baca komentar gue. Kayak itu kayak gue langsung itu beneran itu kayak apa ya rasanya, kayak pertama kalinya gue di Waro Oshi gitu kali ya. apa Oshi iya gue di pertama JKT kali. enggak, Oshi gue di JKT tahun 2015-16 dulu gitu kali ya. Oh, boleh. Soalnya kalau sekarang sih gitu lah, bukan yang mau gimana nih, cuma kok gue sekarang ngerasa kayak kalau Waro JKT itu biasa aja sebenarnya, kayak Oh, buat gue sih gak terlalu udah nggak banget. doki-doki lagi ya. Iya anjir, kayak aduh, Apa ya? Tapi kayak buat Vioni kalau lu dengerin gak ada maksud apa-apa, keep being you, gue masih bakal tetap dukung lu kok, cuman gimana ya. nggak apa-apa. Artinya dia mewaronya bagus dong. Ini sebuah hal yang positif gak sih? Ya nggak? Enggak sebenarnya anjing, ini jadi bahasannya Nggak apa. kemana-mana. Ini segmen gue bebas. Iya. Tapi masalah tuh gini, kayak kalau gue mikirnya tuh Waro gitu ya, kayak Mhm. yang bagus itu kalau menurut gue ya, yang Hmm. bikin gue ya kayak kemarin itu gue tiba-tiba beneran di kamar kayak gitu-gitu sendiri gitu. Ya itu maksudnya, tapi masalahnya novelty dari perasaan itu tuh udah gak bisa dicapai kalau lu
udah ngikutin idol lu setelah beberapa sekian lama gitu. Karena kenapa? Lu udah tahu luar dalamnya juga gitu lama-lama kan. Ya nggak tahu banget sih. Cuman Hmm. kayak lu udah tahu personality idolnya dia gitu. Iya. Personality panggungnya dan ini kayak jadi dan kayaknya mungkin udah mulai gak ini lagi kali. Ya sebenarnya gini lah ibaratnya kayak misalnya kayak gue lagi pacaran gitu bulan pertama pasti kayak anjir seneng banget mau udah ketemu setiap weekend gitu pulang kayak Senin sampai Jumat semangat kerja biar weekend bisa ngedate dan gimana gitu. Itu bulan pertama. Kalau misalnya kayak udah setahun atau 2 tahun juga kayak paling sih lama ya kayak mungkin intensitasnya udah agak berkurang kali ya udah nggak Bisa jadi. se-excited pas awal-awal ketemu. Cuman bukan berarti kan ya namanya kayak misalnya mungkin kalau pacaran konteksnya adalah kayak kan tapi kan lu udah saling mencintai jadi kayak pasti lu tetap bakal menemukan cara untuk bisa excited sama pasangan lu kan. Kalau misalnya idol kan kayak sebenarnya ya lu siapa? Berarti di luar personality idol tuh kayak ya udah aja gitu loh. Karena lu udah nggak excited ya udah tinggal stop idling gitu kayak. Betul. Itu sih. Tapi ya itu seperti yang gue bilang tadi di awal topik ini. Gue tuh justru tipe orang yang ke orang yang gue suka tuh justru kayak merasa nyaman gitu. Gue lebih mencari rasa nyaman dibandingkan berapi-api gitu kali ya. Mungkin karena gue tuh dalam hubungan-hubungan gue di masa lalu tuh pada long term gitu kan. Jadi kayak emang yang penting stabil gitu. Dan nyaman. Betul sih, itu gue setuju sih. Dan bagian nyamannya gue setuju sih. Kayak lu kalau misalnya dalam ya gini deh kata gue misalnya berinteraksi sama semua orang aja sih kata gue mah pasti pengennya ya lu nyaman berinteraksi kan lu bisa menjadi diri lu sendiri seutuhnya tanpa harus menahan apapun gitu loh. Tinggal betul. masalahnya lu sedekat apa sama orang ini jadi lu kayak bisa makin makin mengupas layer atau kulit lu gitu loh. Iya oke. Gitu sih. Kita lanjut lagi ya, lanjut ke mengapa perasaanku jadi berat begini? Ku ingin bertanya pada awan putih. Sebenarnya ini juga ini ya straightforward. Jadi makanya kita bahas ke yang lain karena ini balik lagi ini straightforward juga sih. Kayak tadi lu udah dilihat sama doi lu terus kayak damn kayak jangan dong gue sebenarnya nggak mau suka sama lu kan kayak ini cuman kayak ternyata itu exciting banget terus kayak jadi kayak dia ya gampangnya ini DL gitu. DL apa? Derita lu. Oh derita lu. Ya kan kayak dia sendiri yang mengimpose larangan-larangan tersebut gitu kayak lu sendiri yang bikin diri lu menjadi seperti ini jadi kayak ya udah gitu. Sebenarnya apa ya ini tuh banyak interpretasi sih saat gue baca ini. Apa tuh yang lu ngomong tadi bisa gitu kenapa kayak kenapa jadi suka kayak gini gitu kan itu satu tuh atau ini kali pardon my handwriting kenapa judi kenapa jadi terus yang kedua yang gue tangkap adalah gimana ya jelasinnya gimana jadi dia kan suka nih awal dia pura-pura nggak suka bla 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 gitu dia membuat sebuah keputusan bahwa kayak ya udah ini rahasia gue dan balon gue tadi kan tapi kayak kok berat gitu ya tetap ingin disampaikan mungkin kali ya iya ya itu makanya balik lagi kataku sih ini a simple case of DL anjir. Iya sih sebenarnya ini salah si bujang itu sendiri sih. Iya kayak makanya dia jadi pusing sendiri kan kayak berat banget kayak ini gimana gue lanjutnya apakah emang gue beneran suka nggak suka sampaikan nggak sampaikan gitu kan. Itu ya betul sih. Itu sih kayak ya gimana ya menurut gue kalau lu punya suatu rasa ke orang gitu mungkin berat kali ya emang untuk disimpan sendiri. Ya betul. Tapi gue nggak mengatakan lu harus menyampaikan semua rasa yang lu punya juga gitu kan. Ya. Ada beberapa yang lebih bijak kali ya, lebih bijak untuk disimpan sendiri juga. Tapi ya in most cases tuh
menurut gue selama lu tidak menyalahi moral, maksud gue kayak nggak lu tiba-tiba bilang ke suami atau pasangan orang lain, gue suka sama lu gitu. Kayak sah-sah aja untuk disampaikan gitu. Ya nggak? Iya sih, sebenarnya balik lagi ke yang sempat gua tadi mungkin singgung kayak ya lebih mending menyampaikan mending menyesali kan kalau misalnya itu. Iya. Tapi ya balik lagi lihat sikon juga benar. Kayak Tapi lu setuju kan kayak gak mungkin dong pasangan orang lain yang udah sah secara hukum iya misalnya itu nikah jangan gitu. lah, hey, Terus tiba-tiba lu bilang gue suka sama stop lu. pelakor anjir. Ya itu, Ya, ya itu. sama itu. Tapi in most case menurut gue untuk apa ya, for the sake of yourself ya mending disampaikan gitu. Ya nggak? Ya betul. Sama ini sih satu lagi kalau misalnya soal ini apa ya kayak lagi sebenarnya mungkin dulu pas SMA kayak kalau suka-sukaan tuh hal yang sakral atau gimana, tapi kayak makin kesini gue mikirnya kayak ya itu mah ya udah wajar aja sih. Iya, kenapa Lu dulu tuh kayak sesuatu hal yang rahasia, sesuatu hal yang iya, padahal tabu kayak gitu sebenarnya suka sama orang. iya, padahal mas sebenarnya suka ya suka aja karena emang kita nggak pernah tahu gitu kayak apa lu bisa suka sama siapa dan gimana tuh ya. Justru malah kata gue sih kalau di saat lu masih bisa suka sama seseorang tuh lu bersyukur gitu loh karena setidaknya lu masih lihat ada orang yang mungkin bisa mencuri perhatian lu dan lu ingin ya mencuri perhatian lu gitu lah. Di saat lu udah nggak bisa suka sama orang lagi itu kayak damn. Iya sih, gue setuju banget tuh sama yang lu bilang barusan. Kayak rasa suka yang lu miliki itu harus disyukuri sih menurut gue. Berarti lu masih ada hope gitu kan on love gitu, ya nggak sih? Gitu Yeah, kali ya, for lack of the better word-nya. Kayak betul, lu betul. masih ada hope lah. Gitu. Ya. Jadi lu mau Lanjut kalian. Boleh. Lanjut kali ya. Berikutnya chorus 2 nih. Chorus 2 ini beda dari chorus 1 ya. Nah, itu dia. Chorus 2 ini agak menarik nih. Tapi balik lagi sebenarnya kata gue dibandingin mungkin tadi yang pas terjemahannya agak hampir lost in translation tapi nggak terlalu banget itu kan pas yang apa sih verse awal-awal. Cuman chorus 21 dan chorusnya nih 1 dan chorus 2 tuh terjemahannya oke sih. Gak ada yang inilah, gak ada yang kata gue gak ada yang apa? Gak ada yang lost in translation juga. Ya. Ya intinya lu dengerin lagu Jepangnya sama dengerin lagu ininya, JKT-nya kayak feel dan yang lu tangkap kurang lebih sama gitu ya. Yang disampaikan, yang digambarkan gitu. Mungkin sorry, gue boleh ini deh, gue baru baca ya. Cinta bagaikan ekor makan yang pelin-pelan gerak sana sini suka tangkap, tak akan bisa atasi pada pengalaman pertama. Oke gini, baris 1, 2, 3 itu cukup lumayan jelas lah ya. Apakah menurut lu sendiri ada yang sulit di ini nggak diartikan? Nggak ada sih. Nggak ada kan ya? Itu dia bilang lagi ekor malaikatnya tuh kayak kalau misalnya bahasa Jepangnya sih tuh pakai ini kimagure, artinya apa ya? Kayak emang itu nggak bisa memutuskan, nggak bisa ini loh, nggak bisa menetapkan sesuatu loh, nggak bisa fixin gitu. Jadi emang dia pelin-pelan terus ya udah nggak bisa ditangkap. Nah mungkin yang terakhir ini, nah ini kan kalau sini bahasa Jepangnya itu dia pakai hajimete no keikenja te ni oenai. Maksudnya di sini tuh kayak apa ya? Sebagai pengalaman pertama gua, ini apa? Dia kayak gak bisa gua handle gitu loh. Iya. Gitu. Mungkin yang gak bisa aduh kayak apa ya? Gini deh, ini kayak gimana ya? Kayak ini tuh melebihi kapasitas gue gitu loh kayak. Iya. Too much gitu. Tapi di sini tuh di chorus 2 ini yang gue bingung tuh adalah ini sebenarnya. Apa? Kalau ini tuh gue bayanginnya jadi dia pelin-pelannya tuh mau diapain gitu. Ya, betul. Jangan mau disampaikan atau kayak dari jauh aja gitu kan. Kalau gue nangkepnya gitu. Nah, tapi di sininya gue bingung. Karena ini tuh apa ya, kalau lu bilang susah ditangkap tuh berarti lu tuh sebenarnya udah decide dong kalau lu pengen menangkap, enggak sih?
Nah, mungkin kalau gue gini kali nangkepnya ya. Gimana tuh? Kayak kan tadi dia awalnya ini kayak apa ya udah apa di awal-awal dia bilang oke ya ini gue ternyata aku suka dia gitu. Terus kayak tahu udah ini tapi ternyata itu terlalu silau jadi ya udah jangan ya. Jangan aku pun bersikap dingin jadi ya udah kita jangan ini. Tapi ternyata di verse 2 dibilang kayak pas dia nyadar kalau gue lagi liatin kayak oh damn ternyata emang beneran suka sih kayak nggak bisa gue bendung deh perasaan ini juga. Jadi kayak ekor malaikatnya sekali lagi beraksi gitu, cintanya beraksi lagi gitu kayak perasaan yang tadi dia mau dia bendung ternyata beraksi lagi kayak makanya dia bilang kayak susah ditangkap karena kayak wait kayak ntar dulu gitu kayak sabar katanya kan. Aku mau berpura-pura bersikap dingin tapi ternyata cinta ini tetap meluap gitu loh kira-kira kali ya. Terus makanya dia bilang kayak wah ini too much banget gitu. Iya sih. Di baris terakhirnya dia bilang kayak wah gak bisa banget sih ini mah kayak oh damn. Nah itu seperti yang kita bahas tadi juga kali ya. Di umur segitu kan mungkin perspektif anak SMA gitu kali ya. Iya betul. Sih, bagi seorang anak SMA tuh ya too much gitu. Cinta tuh masih sesuatu yang overwhelming kali ya. Ya sesuatu yang too much lah. Ya itu sih. Ya contohnya kayak ya dulu pasti pernah dong lu SMA ada nggak SMA deh SMP deh biar lebih bocil lagi. SMP ada orang suka sama orang lain diceng-cengin gak sih? Iya. Diceng-cengin iya betul gitu. betul. Kayak itu tuh mendorong lu kayak makin sesuatu yang itu kali ya overwhelming juga kali ya. Tapi di sini gue yakin konteksnya tuh kayak dia tidak bisa atas itu adalah bingungnya ini sih, ya nggak sih? Bingung kayak ya kayak dia bingung mau ngejar atau enggak gitu. Mau ngejar apa enggak? Iya kayak ya kan? Kenapa dia tadi udah bilang kan kayak oh udah mau dipendem dulu perasaannya tapi ternyata pas disadari lagi karena dia ya itu kan kejadian dia ngelirik gue lagi kayak oh ternyata susah juga memendam perasaan ini ternyata meluap lagi cintanya terus jadi kayak makanya dia bilang pelimpan ini sebenarnya mau suka gak suka sampaikan gak sampaikan. Iya sih. Kayak susah banget di lo, susah banget untuk ditetapkan, untuk difikskan. Nah, makanya pakai bahasanya kan tadi Kimagure tidak bisa apa kayak secara pasti menetapkan gitu loh. Iya. Terus kita lanjut lagi dimana sepertinya Bang Cemara ini lupa liriknya untuk dimasukin sebelum interlude. Gak ada, interlude tuh gak ada. Ada suatu nih. Gue tulis. Oh boleh. Atau ketik aja. Itu ada text box. Right. Nih ternyata pakai dari tablet kadang suka nge-lag gak jelas jadi gue nyalain yang dari PC dulu. Oke, nah, jadi sebelum interlude tuh sebenarnya ini masih di chorus Pak sebelum interlude. Iya, Anda kelupaan. Oh chorus 22 ya? Iya betul. Jadi apa kita nih? Oh iya. Suatu hari arah angin. Oh itu justru itu favorit gue di lagu ini sejujurnya. Enggak kebetulan tahu. Ini kenapa textboxnya nggak bisa di ntar ya? Nah, oke. Ntar ya kita gedein dulu biar enak. Gimana cara gedeinnya ya? Wow, gede sekali, tapi nggak apa-apa. Hingga kebetulan kau lihat ke sini. Bukan tempat ini. Enggak keajaiban. Nah, ini sebelum interlude. Betul. Interlude kiri dulu. Taruh bawah ya. Iya. Oke. Iya. Ternyata Bang Cemara lupa. Cemara apa? Itu namanya berarti Bang Cemara masih manusia. Jadi lu mau boleh pembelaan diri nggak guys? Apa? Jadi sebenarnya gue tuh mau ganti. Awalnya ini tuh ada, cuma gue mau ganti jadi warna gue warna magenta. Oh. Tulisannya terus lupa. Udah nggak usah. Kondisikan. Ya intinya inilah chorus 22. Gak ada warna magenta. Ya udah ini aja. Nggak apa-apa.
Nah, jadi suatu hari orang yang akan berubah hingga keputusan kau. Jadi mungkin ini lebih ke arah sebuah doa kali ya, atau sebuah permohonan kali ya, Sebenarnya atau kan ini bahasa lebih kasarnya lagi ngarep kali ya, iya ini lebih ke hope sih ngarep dibanding kali sebuah ya. doa. Dia nggak Iya, berdoa ke siapa-siapa tapi kayak iya dia cuma betul, bilang ngarep lah, doang ya gitu. harapan lah ya. Harapan. Iya. Betul betul. Tapi apa Apa tuh? ya itu kan pokoknya benar. Dia apa namanya di sini kan dia pakai kata tempat ya, di bahasa Jepang juga pakai kata tempat. Mungkin Hmm. tempat di sini itu sebenarnya menurut gua bagus banget karena kenapa? Mungkin dia mengharap akhirnya dia menyadari perasaan benar tempat ini mungkin artinya adalah hatinya gitu kali ya. Jadi Bisa. sehingga kebetulan kau lihat kesini tuh bukan cuma kebetulan dia ngelihat lagi gitu. Karena itu kan ada kejadian dong pas Hmm. dia tadi apa lagi ngeliatin terus ternyata apa dia nyadar juga kalau lagi diliatin itu kan sebenarnya udah lihat-lihatan tuh. Hmm. Nah, tapi maksudnya ini di sini adalah mungkin di saat dia sudah menyadari nggak apa udah melihat perasaannya gitu dan menyadari perasaan kali ya. Iya bisa jadi. Ya kan? Iya sih kayak hingga kebetulan kalau lihat ke situ ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kayak akhirnya dia ngelirik gua gitu, ngelirik as in kayak mempertimbangkan gak sih? Iya, soalnya bahasa Jepangnya pun juga sama loh. Dia cuman bilang kalau di sini kan ya, guzen kochi o miru made kayak sehingga apa secara kebetulan kau melihat ke sini, kono basho de materu, aku akan menunggu di tempat ini gitu. Jadi kayak ya itu mungkin di saat dia sudah melihat tempat ini gitu. Dia sudah menunggu tempat ini di mana gue yakin maksudnya mungkin adalah hatinya kali ya gitu ya. Jadi kayak nggak sekedar cuman ngelihat doang, cuman emang lebih dalam kali. Mungkin gitu ya. Apa ya? Mungkin kayak dia intinya berharap mungkin dia mengumpamakan dia berdiri di suatu tempat kali ya. Iya, betul. Terus kayak dia menunggu kan selama ini dia nunggu di sini gitu. Terus dia berharap ya suatu hari orang itu juga akhirnya ke situ juga gak sih untuk melihat balik gitu perasaannya. Betul. Nah itu alasan gue suka banget part ini tuh apa ya? Karena ini tuh sebuah plot twist kali ya. Iya, arah anginnya udah berubah nih. Iya, betul. Jadi kayak ini adalah sebuah hope. Tiba-tiba dia memutuskan kayak ya dia akan nunggu di sini gitu. Betul. Jadi emang ini oke sih bagian ini tuh. Jadi kayak ya itu gak tau bisa jadi kan interpretasi saya ternyata lebay atau berlebihan gitu. Cuman ya itu kalau menurut gue itu sih ada makna lebih dalamnya itu yang tadi gue bilang. Terus hingga keajaiban munculnya pelangi. Apa ya? Kemunculan sebuah pelangi itu pastinya habis hujan dong. Ya nggak? Iya. Dan hujan tuh identik dengan hal-hal yang melankolis kali ya. Betul. Jadi kayak mungkin di sini kayak di masa itu kayak dia menunggu keajaiban munculnya pelangi setelah ya itu memendam perasaannya nggak sih? Itu suatu hal yang berat dan melankolis gak sih jatuhnya? Betul. Gitu. Karena ini sebenarnya ada satu hal yang menarik sih dari lirik bahasa Jepangnya karena nih. Jadi gue tulis ya. Boleh. Jadi ini bukan kasus lost in translation ya. Sebenarnya emang karena yang menurut ini sudah disampaikan dengan baik cuman aduh sabar ya. Gua coba sekarang. Terus ini. Biar bisa baca. Niji. Mas ini. Niji ga kakaru kiseki ade. Ini pelangi. Ini keajaiban tadi. Ini sampai hingga ini. Hingga ini tapi yang menarik itu kata kakaru ini loh. Kakaru ini tuh sebenarnya penulisan lainnya tuh bisa seperti ini. Wait, masih.
Bisa kayak gini aja. Ini Kakaru juga bacanya. Nah, itu Atau iya. kayak gini. Ini juga Kakaru bacanya. Dan Oh. apa namanya? Jadi apa yang membuat dia menulis itu pakai kanji? Nah, kanji Kakaru yang ini. Mhm. Ini baca Kakaru, ini juga baca Kakaru. Sebenarnya ada satu lagi cuman kayak nggak salah ya. Nah, kanji Kakaru yang ini tuh artinya ya sebenarnya adalah untuk menjembatani. Menarik. Jadi kayak apa ya? Dia berharap tuh ada kalau misalnya ini bagian ini aja nih diambil nih yang ini nih tanpa madenya berarti itu kiseki itu kan keajaiban ya atau miracle lah gitu ya, miracle Ya. gitu. Sebentar ya. Ya kiseki ini kan miracle. Terus kalau Nijiga Kakaru berarti kan apa dijembatani dengan pelangi. Jadi adalah keajaiban yang dijembatani dengan pelangi. Kayak apa ya? Jadi kayak bagus aja gitu loh menurut gue kayak artinya jadi kayak apa balik lagi kayak tadi kan setelah hujan muncul sebuah pelangi yang menjembatani perasaan dia ke si doinya gitu loh. Menarik. Ya itu. Karena kisekinya keajaibannya apa? Keajaibannya adalah si doinya tadi kan. Dan dijembatannya adalah Iya. sebuah pelangi gitu kayak holy damn. Bagus banget sebenarnya. Bagus banget. Gila. Ya itu sih, lirik lagu 48 tuh kadang harus dipikirkan gitu loh untuk mengetahui artinya gitu. Emang ada sih beberapa lagu yang beneran literal banget kali ya. Tapi kayak lagu-lagu seperti contohnya Tenshi no Shippoin itu menurut gue banyak permainan kata dan pengumpamaan yang menarik gitu untuk dibahas. Itu sih seperti lirik barusan. Tapi ya pelangi itu bentuknya kebetulan kayak jembatan juga ya. Betul. Nah, jadi kira-kira begini kali. Oh, sorry jadi berantakan ini nih. Ya, Apa? ganti warna deh biar ini. Boleh. Nah, jadi kayak oke lah sebenarnya ini. Dan kalau kita lihat chorus-chorus berikutnya sebenarnya liriknya udah sama aja kali ya. Jadi sebenarnya sampai sini tuh kita udah mulai mendapat kata gue sih ceritanya tuh sampai sini gitu. Iya. Kayak cerita yang mau dibawakan dan kayak disampaikan apa? sampai sini. Chorus terakhirnya itu ya bagian dari sebuah lagu gak sih? Iya, maksudnya betul. kayak buat nyelesain lagunya aja gitu. Iya, cuman ya betul. Iya sih. Nah, tapi karena ada interlude, gue pengen coba ya karena daripada kita kena copyright, cuman gue pengen coba sedikit dengerin bagian interlude-nya secara instrumental sih, karena menurut gue pesannya udah ya kalau secara lirik kan pesannya sampai sini udah ya, cuman dia masukin interlude nih, jadi sebenarnya mungkin ada secara melodis ada yang ingin disampaikan, jadi gue coba mau dengerin sebentar. Boleh. Tapi ini kan tujuannya sebenarnya kembali Pokemon bedah lirik, jadi ya Gak apa-apa. mungkin bagian ini nggak terlalu ini cuman ya. Oh ya sebenarnya nggak terlalu ini banget sih. Standar bridge aja nggak terlalu ada, bahkan nggak ada modulasi, nggak ada perpindahan kunci, nggak ada progresi chord yang baru juga, jadi kayak nggak terlalu ini banget. Cuman ya menurut gue balik lagi kayak ceritanya sebenarnya sampai sini udah berakhir gitu. Udah berakhir. Kayak yang nextnya itu sebenarnya dia mungkin mengiterasi kembali bahwa keadaan gue sekarang tuh lagi di sini gitu loh. Gue lagi masih mempunyai cinta searah gitu. Ini kan sesuatu di masa depan gitu kan. Gitu sih. Makanya kayak ya ini kan masa depan, jadi kayak kalau misalnya kita lihat di chorus 3 sama 1 mungkin ya udah sekarang gue lagi berada di sini. Cuman ini gue berharap ya itu. Jadi itu sih guys. Iya, intinya kita ini menurut gue masih masuk kategori lagu kata omoy kali ya ini. Iya, ini bukan sebenarnya ini
kemarin kan member pas rilis lagu Ponytail atau Shushu, Hmm. kayak ada nggak sih lagu yang kayak nadanya ceria tapi sebenarnya pesannya apa sedih dan apa? Ya ini salah satunya mungkin kali ya. Karena Hmm. dia masih menyimpan perasaan dan tidak disampaikan. Sebenarnya sama kayak Ponytail atau Shushu juga kan jadinya. Iya, betul. Gitu. Betul. Gitu. Jadi ini mungkin ini salah satu lagunya juga gitu. Oke. Jadi kita next-nya tuh udah balik chorus satu lagi ya. Iya, sebenarnya balik lagi sih. Jadi ya tidak Ya, kurang lebih tidak ada yang berubah sama kok. oke. Udah pas tadi. Kalau mau bahas bagian favorit lu nggak yang mana di satu lagu ini? Jadi lu Oke. milih yang mana? Bagian favorit gue ya di Hmm. satu lagu ini. Nih. Oke. Itu dia. Jadi interlude-nya. Itu nggak Interlude, sih. intro dan itu Intro ya. dan Pokoknya outro kenapa? ya. Kenapa tuh? Iya, karena itu kata ya secara gue suka secara melodinya Iya, aja secara sih melodinya gampangnya. catchy banget ya. Iya, catchy banget dan kan itu dia ngomong angel tail. Jadi kayak mungkin kayak dan dengan suara yang halus itu kayak dia sekali lagi menginterasikan bahwa kayak oh emang ya itu cinta lucu-lucu halus dan Iya, lembut tapi iseng. bikin bingung ya. Iya. Iya, menarik. Ya itu sih paling itu aja kali ya di episode ke-3 ini. Ya, sudah berapa menit ini, Pak? Udah 57 ya. Luar biasa. Ya gitu guys. Emang kadang Iya nggak deh. kerasa sih kalau kembali tuh kayak Tapi padahal kita berdua loh. Ngerti gak sih? nah itu makanya itu yang gue setuju sama lu sih kayak lu sempet bilang kan kayak semua lu harus ngerasain kembali sih setidaknya sekali kayak oh iya Iya, bener aja Jer. kembali ini beda banget ya kayak apa Iya. ya holy damn. Kayak 50 menitan berdua gitu kayak cuma bahas satu lagu yang Iya anjir. berapa bait doang gitu sih satu lagu. Iya. Ya gitu sih. Paling kita menutup dulu guys. Jadi terima kasih sudah menonton. Kita mau nge-miss like nggak? Nge-miss like, subscribe nggak? Iya dong, tolong like, comment, subscribe, sebarkan dong guys. Ya ampun. Iya sih, tolong guys. Nanti kalau misalnya ini video nyampe 1000 like 1000 nanti like. kita bakal ngadain kembali bersama Siska guys, tenang. Waduh. Kok dibocorin Dan bakal ngebahas salah satu lagu yang mungkin udah jadi staple dia itu Mushino Ballad. Jadi boleh sih. Ya itu guys. Menarik sih Mushino Ballad. Balik lagi kalau sudah sampai 1000 like guys, kita akan coba. Kita akan undang. Oke. Dan kita akan adakan sesi kembali bersama Siska Saras untuk membahas Mushino Ballad. Semangat The Bebex like-nya. Ya udah. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah guys. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.